Bab 296 Pria Haus Darah. Fang Yu belum pernah melihat naga, tetapi dia menatap tajam ke arah cahaya keemasan di dalam lingkaran itu dan dapat melihat garis samar. Tubuh yang besar dan sangat panjang, mata bersinar dengan cahaya keemasan, dan dua tanduk di atas kepala. Ia berdiri tepat di atas sumber cahaya. Kemudian, ia tampaknya menyadari bahwa Fang Yu sedang menatapnya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan naga. Merayu. Sosok itu langsung menghantam jantung Fang Yu, membuatnya terhenti ketika hendak mendekat, lalu berdiri terpaku di tempat. Astaga, apakah itu benar-benar seekor naga? Wajah Fang Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terus berenang ke depan dan segera tiba di depan benda bulat itu. Objek bulat ini terlihat seperti bola kaca, dan apa yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar adalah kekuatan asli naga. Kekuatan asli naga, mengapa ia muncul di tempat ini dan terkunci oleh begitu banyak rantai? Fang Yu bertanya-tanya. Setelah mengamati sejenak, ia menyadari bahwa rantai ini berhubungan dengan 9 loh batu di atas dan merupakan bagian dari lingkaran sihir. Yang disebut napas naga adalah menggunakan rantai ini untuk menyerap esensi naga, dan kemudian setelah disempurnakan oleh tablet batu, ia diubah sedikit demi sedikit menjadi kekuatan asli untuk diserap oleh para prajurit. Saat Fang Yu melangkah ke pulau itu, dia tidak merasakan nafas asal-usul ini. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena asal-usul naga terkubur terlalu dalam. Lebih dari 4.000 meter di bawah laut. Posisi ini sendiri sudah merupakan tempat yang 99% prajurit tidak dapat mencapainya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang dapat mencapai 4.000 meter di bawah laut, akan sulit untuk menemukan lokasi pasti asal naga dalam kegelapan total. Jika bukan karena mata yang diberikan oleh lelaki tua itu, Fang Yu tidak akan bisa menemukannya. Siapa yang mengunci Dragon Origin di posisi ini dan membuat lingkaran sihir? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Akan tetapi, dia tidak memikirkannya secara mendalam. Ada asal naga yang begitu besar di depannya, tidak masuk akal baginya untuk tidak mengambilnya. Jika aku menyerap asal-usul ini, apakah aku bisa langsung menembus level 10.000? Atau mendapatkan semacam kekuatan naga? Mata Fang Yu berbinar. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih asal-usulnya. Tetapi pada saat tangannya menyentuh titik asal, gerakan-gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terjadi di sekelilingnya. Di mana-mana gelap gulita. Tetapi dalam penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat garis besar. Makhluk Fang Yu menyerbu ke atas dan meninju monster itu. Di bawah tekanan air lebih dari di pulau itu, para wisatawan yang terjebak di depan dermaga tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Baru saja mereka menyaksikan pembantaian. Pria yang film horor sungguh. Ini terlalu berdarah. Suara Li Bingyan sedikit bergetar. Dia memalingkan kepalanya, tidak kejadian tragis seperti itu. Ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia hanya ingin menemukan Fang Yu. Kemana saudara Fang Yu pergi? Long Aozi menutupi perutnya dan menatap Yuntian di depannya, hanya ada kengerian dan ketakutan di matanya. Kekuatan pria ini jauh melampaui imajinasinya. Ia dan keempat tetua di alam kehormatan bela diri menyerang bersama-sama, mengenai tubuh Yuntian berkali-kali, namun Yuntian tidak terjatuh. Sebaliknya, ia bertarung makin dan makin sengit. Setiap kali Yuntian menderita kerusakan, kekuatan dan kecepatan serangan berikutnya akan meningkat. Yuntian sekarang memiliki banyak luka dan darah di tubuhnya. Tetapi auranya mencapai puncaknya. Sebaliknya, Long Aozi benar-benar dirugikan. Dua tetua telah dibunuh oleh Yuntian, dan dua lainnya juga terluka parah dan kehilangan sebagian besar kemampuan tempur mereka. Long Aozi sendiri saat ini dipenuhi luka dan hampir tidak dapat bertahan. Mungkinkah, hari ini adalah hari ketika keluarga Long kita runtuh? Long Aozi berpikir dengan putus asa. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari ini ia akan berhadapan dengan musuh yang tidak dikenalnya, dan bahwa ia tidak akan mampu mengalahkannya sekalipun ia berusaha sekuat tenaga. Termasuk dia, kelima master bela diri yang kuat sekalipun tidak sebanding dengan Yuntian. Tepat saat Long Aozi berpikir, Yuntian bergerak di kejauhan. Detik berikutnya, dia datang di depan Long Aozi dan menamparnya dengan telapak tangannya. Engah! Long Aozi memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ayah! Long Qianqian berteriak dari kejauhan. Mengapa ada begitu banyak orang?
Yuntian menjilati darah dari sudut mulutnya, matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Semakin dia bertarung, semakin bersemangat pula dia jadinya. Pada saat ini, hasrat haus darah di hatinya telah bangkit sepenuhnya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat para prajurit keluarga Long di kejauhan dan lebih dari 1.000 wisatawan di depan dermaga. Hahaha, aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Aku bisa membunuh banyak orang. Yuntian tertawa. Setelah tertawa, dia mengangkat kepalanya dan menatap pusaran cahaya keemasan di langit, matanya sedikit terfokus. Alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk napas naga. Dia berjalan perlahan di bawah pusaran cahaya keemasan. Tetes demi tetes nafas naga jatuh padanya. Dia segera merasakan napas yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya dan memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Ini benar-benar berfungsi. Senyum di wajah Yuntian menjadi semakin cerah. Jika dia menghancurkan keluarga Long hari ini, mulai sekarang, nafas naga akan menjadi miliknya sendiri. Dengan bantuan nafas naga, dia dapat dengan cepat menerobos ke tahap jiwa baru lahir, sehingga menyelesaikan rencana kebangkitan Istana Xian. Hahaha. Yuntian merentangkan tangannya, mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Pada saat ini, para prajurit keluarga Long di kejauhan ingin melarikan diri secara diam-diam. Long Qianqian memandang Long Aozi dan Long Xiu yang tergeletak di tanah di kejauhan, matanya dipenuhi air mata. Itu ayah dan saudara laki-lakinya. Tetapi jika dia ingin selamat, dia hanya bisa melarikan diri sekarang. Dua master setengah langkah memegang tangan Long Qianqian dan berlari keluar dengan cepat. Pada saat ini, Yuntian tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. Ingin melarikan diri. Berhentilah berjuang sia-sia. Begitu Yuntian selesai berbicara, api ungu yang melilitnya terbang menjauh satu per satu. Dua master setengah langkah yang melarikan diri bersama Long Qianqian ditelan oleh api ungu dan berubah menjadi dua potong arang hitam sebelum mereka bahkan bisa berteriak. Long Qianqian bahkan tidak bisa berteriak. Yuntian mengulurkan tangannya dan menarik, Long Qianqian pun ditarik ke depannya. Saya baru menyadarinya. Kelihatannya cukup bagus dan cocok untuk digunakan sebagai tungku. Yuntian memandang Long Qianqian yang duduk di depannya dan tersenyum. Di bawah laut, Fang Yu bertarung dengan makhluk laut dalam selama beberapa ronde. Makhluk ini jauh lebih tangguh dari apa yang dibayangkannya. Fang Yu tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan makhluk ini. Sekarang dia hanya ingin cepat-cepat mengambil asal-usul naga itu dan kemudian mencari tempat untuk menyerapnya. Bisakah makhluk sebesar itu terurai dengan cara yang sama? Fang Yu berpikir dalam hati. Ketika ia memikirkan hal ini, karakter-karakter dalam pupilnya mulai berputar. Fang Yu menggenggam kedua tangannya dan menatap makhluk di atasnya. Huruf-huruf yang bersinar putih di pupil matanya berputar makin lama makin cepat. Setelah beberapa detik, kecepatannya mencapai maksimum. Ledakan. Pada saat tertentu, makhluk besar ini langsung berubah menjadi partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di air laut. Fang Yu menggosok matanya dan merasa sedikit lelah. Benar-benar dibutuhkan usaha yang lebih besar untuk menguraikan makhluk sebesar itu. Fang Yu berbalik dan segera mendekati asal-usul naga itu. Nah, asal-usul naga itu adalah miliknya. Bab 297, Bantai Semuanya. Fang Yu tiba di asal naga, mengulurkan tangannya, meraih rantai, dan menariknya dengan kuat. Rantai ini dapat tetap utuh pada kedalaman lebih dari 4.000 meter di bawah laut, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Tetapi Fang Yu masih dapat memutuskan rantai itu dengan mudah. Ledakan. Begitu rantai itu putus, seluruh asal-usul naga meledak dengan momentum, dan gelombang air menyebar keluar. Fang Yu menempelkan tangannya di titik asal dan langsung merasakan sensasi terbakar. Namun, saat telapak tangannya menyentuh kulit luar asal muasal, Fang Yu dapat merasakan aura sakral yang agung di dalamnya. Jelas saja, karena telah terserap oleh lingkaran sihir di pulau itu selama bertahun-tahun, asal-usul ini sudah tidak melimpah lagi. Tetapi bagi Fang Yu, itu sudah cukup. Temukan tempat untuk menyerapnya lagi. Fang Yu merasa gembira. Dia memasukkan asal-usul naga itu ke dalam kantong penyimpanan, lalu bangkit dan kembali ke permukaan laut. Di pulau, Yuntian dengan rakus menyerap napas naga yang jatuh dari pusaran cahaya keemasan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, matanya berbinar saat dia melihat Long Qianqian yang duduk di depannya dan menjilat bibirnya. Ambil inisiatif,
dan aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Wajah Long Qianqian pucat dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia begitu ketakutan, hingga dia bahkan tidak berani berbicara. Dia adalah putri tertua keluarga Long dan tumbuh di rumah kaca. Di Pulau Kowloon, siapa yang tidak hormat saat melihatnya? Sumber kepercayaannya yang terbesar datang dari keluarga Long. Dan sekarang, semua orang kuat keluarga Long telah dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Yun Tian. Martabat dan harga dirinya dihancurkan oleh Yun Tian. Yun Tian berhenti berbicara dan menatap Long Qianqian dengan senyum jahat di wajahnya. Sebelumnya, dia membantai semua prajurit keluarga Long sambil tersenyum. Di depan dermaga, si gendut Liu menatap cemas ke arah laut di depan. Masih kosong dan tidak ada kapal yang datang untuk menyelamatkannya. Sial, bukankah kita sudah menelepon polisi? Kenapa belum ada yang datang? Si gendut Liu mengumpat. Li Bingyan menatap kosong ke arah mayat-mayat di tanah di kejauhan, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia berkata, hari ini benar-benar bukan hari yang baik untuk keluar. Kita bahkan bisa mengalami hal seperti ini. Siapa yang disakiti oleh keluarga Long? Bukankah ini terlalu kejam? Ya, setelah hari ini, keluarga Long mungkin akan dipindahkan dari Pulau Kowloon. Aku tidak peduli apakah keluarga Long mati atau tidak, aku hanya ingin meninggalkan tempat terkutuk ini. Lebih dari 1.000 wisatawan tidak dapat meninggalkan pulau dan terpaksa berkerumun di depan dermaga sambil mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka semua manusia biasa dan sama sekali tidak menyadari adanya perkelahian dan perseteruan antara keluarga-keluarga seni bela diri. Yang mereka tahu hanyalah bahwa keluarga Long sedang dalam masalah besar. Apa? Aku tidak punya banyak kesabaran, kata Yun Tian sambil menatap ke kejauhan ke arah segerombolan pendekar keluarga Long yang ketakutan dan terjatuh ke tanah. Dia hanya meliriknya dan api ungu pun terbang mendekat. Prajurit keluarga Long yang paling dekat langsung dilalap api ungu. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan 2 detik kemudian, pria itu berubah menjadi tumpukan arang. Yun Tian menatap Long Qianqian. Tidak ada jejak darah di wajah Long Qianqian dan giginya gemeretak. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Jika begini terus, bukan hanya rombongan prajurit keluarga Long yang akan mati, tetapi dia sendiri juga akan mati. Tidak ada sedikit pun jejak kemanusiaan di Yun Tian di hadapanku. Dia seperti monster yang haus darah. Membunuh seseorang semudah menginjak semut, dan dia menikmatinya. Long Qianqian mengulurkan tangannya dan mulai menanggalkan pakaiannya dengan tangan gemetar. Yun Tian menyeringai, dan senyumnya menjadi semakin cerah. Ledakan. Namun pada saat itu, terdengar suara keras di pulau itu. Sebuah prasasti batu tak jauh dari dermaga meledak dengan suara keras. Lebih dari 1.000 turis berteriak, mengira Yun Tian akan menyerang mereka, dan segera minggir. Setelah ledakan itu, pusaran cahaya keemasan di atas kepala Yun Tian juga menghilang seketika. Yun Tian menatap ke langit, lalu menatap lempengan batu di kejauhan yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia melihat ke kejauhan dan tidak melihat seorang pun kecuali sekelompok wisatawan. Dia menundukkan kepalanya, menatap Long Qianqian, dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, kata Long Qianqian dengan suara gemetar, sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Yun Tian menyipitkan matanya, menoleh dan menatap Long Aozi yang terbaring di tanah di belakangnya, sekarat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Long Aozi sangat lemah saat ini. Menatap prasasti batu yang meledak di kejauhan, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Lingkaran sihir ini dibuat oleh para leluhur, kemudian dibuat aturan bahwa anggota suku hanya bisa membuka lingkaran sihir tersebut setiap 3 bulan sekali untuk menyerap napas naga. Setiap waktu penyerapan napas naga berlangsung sekitar 2 jam. Ketika waktunya habis, lingkaran sihir akan otomatis berhenti bekerja, dan pusaran cahaya keemasan di langit akan otomatis menghilang. Namun situasi saat ini tidak normal. Lingkaran sihir itu baru berjalan kurang dari 1 jam, mustahil baginya untuk berhenti secara otomatis. Suara ledakan yang datang dari jauh membuat jantung Long Aozi bergetar. Walaupun dia tidak melihatnya, dia dapat menebak dari mana asal ledakan itu. 9 loh batu itu pasti telah dihancurkan. 9 loh batu tersebut adalah inti dari lingkaran sihir. Jika mereka hancur, seluruh lingkaran sihir tentu tidak akan bisa berfungsi. Lingkaran sihir itu telah dihancurkan.
Setelah berpikir sejenak, Long Auzi menjawab dengan susah payah. Hancur. Yuntian mencibir, mencubit leher Long Auzi dan mengangkatnya. Aku tidak merasakan adanya kekuatan eksternal tadi, tetapi lingkaran sihir itu tiba-tiba hancur. Menurutmu siapa yang menghancurkan lingkaran sihir itu? Yuntian bertanya dengan suara dingin dan tatapan mata dingin. Aku benar-benar tidak tahu, kata Long Auzi dengan wajah ungu. Yuntian menyeringai, dan api ungu dari tubuhnya terbang dan langsung menelan seorang prajurit dari keluarga Long. Dalam sekejap, prajurit keluarga Long berubah menjadi sebongkah arang. Long Auzi tampak sedih, dan berkata dengan suara serak, itu benar-benar tidak dilakukan oleh orang-orang kami. Mata Yuntian dipenuhi dengan haus darah. Dia datang ke sini khusus untuk napas naga. Jika nafas naga tidak dapat digunakan olehnya, maka perjalanan ini akan menjadi sia-sia. Katakan padaku, dari mana sumber nafas nagamu? Yuntian bertanya sambil mencubit leher Long Auzi dengan erat. Aku tidak tahu, kata Long Auzi dengan putus asa di matanya. Dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu dari mana sumber nafas naga itu berasal. Bukan hanya dia, tidak ada seorang pun di keluarga Long yang mengetahuinya. Satu-satunya orang yang tahu mungkin adalah leluhur keluarga Long yang mendirikan lingkaran sihir tersebut. Kamu sangat baik. Mata Yuntian tampak gila dan memancarkan niat membunuh. Hari ini, tidak ada seorang pun di pulau ini yang akan selamat, hahaha. Yuntian tertawa keras dan mengusir Long Auzi dengan santai. Berdirilah di pinggir dan saksikan para prajurit keluarga Longmu mati satu per satu. Setelah membunuh semua orang di pulau ini, aku akan pergi ke keluarga Longmu dan membunuh semua orang di keluarga Longmu. Yuntian membuka matanya lebar-lebar, menatap Long Auzi, dan berkata dengan nada muram. Setelah berkata demikian, dia merentangkan tangannya dan meraung ke langit. Wow, api ungu tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Api ungu beterbangan ke langit, berkumpul dengan liar. Hanya dalam belasan detik, langit di atas kepala Yuntian dipenuhi api ungu. Rasa terbakar yang menyesakkan menghampiriku. Bahkan para wisatawan yang berkerumun di depan dermaga merasakan ancaman kematian. Sekelompok manusia, terbakar satu per satu. Jeritan orang-orang sebelum kematian adalah musik terindah di dunia. Yuntian tersenyum jahat dan melambaikan tangannya ke depan. Suara mendesing. Seberkas api ungu terbang ke arah sekelompok wisatawan di kejauhan. Lebih dari 1.000 wisatawan berteriak dan mundur satu demi satu. Namun mereka tidak punya tempat untuk mundur, sebagian dari mereka terlempar ke tanah dan diinjak-injak oleh yang lainnya. Sebelum api ungu membakar siapapun, teriakan dan tangisan terdengar dari kerumunan. Jangan panik, jangan berbohong, pegang tanganku. Di tengah kekacauan itu, Fatih Liu menjadi pucat dan berteriak keras. Ukuran tubuhnya lebih besar dan berdiri lebih mantap. Yu Yuiwei didorong-dorong oleh kerumunan orang. Dia akhirnya berhasil meraih tangan Fatih Liu dan menstabilkan dirinya. Hal yang sama terjadi pada Li Bingyan, yang hampir terdorong jatuh, namun untungnya ia berhasil berdiri. Pada saat ini, api ungu telah terbang maju. Ia terbang menuju pria setengah baya terdekat. Pria paruh baya itu begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Wow, api ungu melesat lewat, dan lelaki paruh baya itu berubah menjadi sepotong arang, tetapi posturnya tidak berubah. Melihat kejadian itu, para wisatawan yang ada di belakang pun ikut menangis dan menjerit. Demi menyelamatkan nyawa, beberapa wisatawan bahkan melompat langsung ke laut. Namun api ungu itu tidak berhenti dan terus terbang maju. Kali ini, sasarannya tepat berada di tempat Li Bingyan dan kawan-kawan berada. Menghadapi api ungu yang mendekat, sekelompok besar orang di mana Li Bingyan berada tercengang. Berada di ambang kematian membuat otak mereka menjadi kosong dan mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Tentu saja, bahkan jika mereka mampu bereaksi, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin mati, gumam Li Bingyan saat merasakan gelombang panas datang ke arahnya. Bu, kakak Fang Yu. Yu Yuiwei memejamkan matanya, air mata menetes dari sudut matanya. Orang-orang di sekitar juga menjerit putus asa. Ledakan. Tetapi pada saat itu, terdengar suara ledakan keras. Bab 298 Penguasa Laut. Api ungu yang hendak menyentuh kerumunan tiba-tiba runtuh. Suatu sosok yang bersinar dengan cahaya biru muda muncul di udara di atas kerumunan. Banyak wisatawan yang mendongak dan melihat seorang pria mengenakan jubah Tao dan berambut abu-abu.
Dia berdiri di udara, memegang pedang kayu di tangannya. Apakah ini dewa yang datang untuk menyelamatkan kita? Para turis itu memandang pendeta Tao itu dengan wajah gembira. Setelah pendeta Tao muncul, suhu di sekelilingnya turun, membuat orang merasa sejuk. Di udara, pendeta Tao itu tampak hikmat saat memandang langit di kejauhan. Anak ini penuh dengan roh jahat dan dosanya sangat serius. Ini sangat jarang terjadi. Ketika pendeta Tao itu menatap Yuntian, Yuntian pun menyipitkan matanya ke arah pendeta Tao itu. Long Aozi yang berbaring di belakang menunjukkan kegembiraan saat melihat pendeta Tao di langit. Guru Wunian ada di sini. Keluarga Long mereka terselamatkan. Master Wunian adalah master yang paling disegani di dunia bela diri di Pulau Kowloon. Ia mempraktikkan ajaran Buddha dan Taoisme, penuh belas kasih, dan sering mengulurkan tangan membantu orang-orang yang berada dalam situasi putus asa, menyelamatkan mereka dari bahaya. Penelitiannya tentang keterampilan medis, teknik Feng Shui, bahkan lebih mendalam. Long Aozi pernah meminta kepadanya untuk membuat patung Buddha untuk keluarga Long dengan harga tinggi, namun dia menolaknya dengan alasan keluarga Long sudah mencapai puncak dan tidak perlu menggunakan trik apapun untuk menambah kekayaannya. Di Pulau Kowloon, Master Wu Nian seperti dewa yang hidup. Para prajurit keluarga Long yang selamat semuanya terkejut ketika mereka melihat Guru Wu Nian muncul. Jika Tuan Wu Nian muncul, dia pasti bisa menghukum Yuntian. Siapa kamu? Yuntian bertanya sambil mengerutkan kening. Saya Wu Nian, kata Guru Wu Nian. Dia tidak berbicara keras, tetapi semua orang di pulau itu dapat mendengarnya dengan jelas. Selagi dia bicara, sosoknya perlahan melayang ke depan. Yuntian menatap Guru Wu Nian, dan kegembiraan di matanya menjadi semakin intens. Seorang kultivator pada tahap jiwa baru lahir. Bertarung dengan seorang kultivator di tahap Naschen Soul akan memungkinkannya meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Memikirkan hal ini, Yuntian menjilat bibirnya dan sedikit menekuk kaki kanannya. Master Wu Nian mendekati Yuntian dan berkata perlahan, kamu telah melakukan terlalu banyak dosa. Dengarkan aku dan letakkan pisau jagalmu sesegera mungkin. Masih ada secercah harapan untuk keselamatan. Ledakan. Sebelum Guru Wu Nian bisa menyelesaikan kata-katanya, Yuntian melesat ke arahnya. Master Wu Nian mendesah ringan, menggenggam pedang kayu erat-erat di tangan kanannya, dan mengayunkannya ke depan. Retakan. Energi pedang putih muncul dan menebas langsung ke arah Yuntian yang mendekat dengan cepat. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Yuntian terlempar mundur bagai bola meriam. Melihat pemandangan ini, para wisatawan di belakang tertegun sejenak, lalu bersorak. Ada bantuan. Yuntian itu bukan tandingan Master Wu Nian. Fang Yu bangkit dengan kecepatan yang amat cepat. Namun saat pendakian, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Semakin banyak makhluk laut berkumpul di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini tampaknya mencium sesuatu dan berkumpul. Jika Fang Yu tidak bangkit cukup cepat, makhluk-makhluk ini mungkin akan menyerangnya. Makhluk laut ini dapat merasakan nafas asal-usul naga, dan mereka ingin menjaga asal-usul ini. Ketika ada cukup banyak makhluk laut berkumpul di sekitarnya, Fang Yu mengumpulkan energi sejatinya ke dalam tubuhnya dan kemudian meledak sepenuhnya. Kekuatan besar itu menyebar ke segala arah, mengguncang semua makhluk di dasar laut. Fang Yu dengan cepat kembali ke posisi sekitar 2000 meter di bawah laut. Di lokasi ini, air laut di sekitarnya tidak begitu dingin. Tekanan air di Fang Yu juga berkurang banyak. Kecepatan Fang Yu yang meningkat masih terus bertambah cepat. Tetapi pada saat ini, Fang Yu merasakan napas yang sangat kuat muncul tidak jauh dari kakinya. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam. Dia berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat siluet aneh berlari ke arahnya. Alasan mengapa bentuknya aneh adalah karena ia agak mirip dengan sosok manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya memiliki sirip seperti ikan, kepalanya berbentuk tanduk, dan ia memegang trisula di tangannya. Mungkinkah itu roh laut? Namun dari penampilannya, tidak seperti itu. Fang Yu telah berurusan dengan beberapa peri laut sebelumnya, tetapi setelah peri laut itu berkultivasi ke tingkat tertentu, penampilan mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Akan tetapi, monster di bawah kakinya, dilihat dari bentuknya, sangat berbeda dengan manusia. Monster itu bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, ia telah menyusul Fang Yu pada jarak kurang dari 100 meter. Fang Yu memikirkannya dan memutuskan untuk tetap di tempatnya.
Dia ingin melihat dari mana monster ini berasal. Setelah lebih dari 10 detik, monster itu menyusul Fang Yu dan datang di depan Fang Yu. Dalam keadaan gelap gulita, Fang Yu hanya bisa melihat garis luarnya saja. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat mantra tidak berguna yang pernah dipelajarinya sebelumnya. Diam-diam dia membacakan rumus ajaib itu dalam benaknya dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Energi sebenarnya terkumpul di telapak tangannya dan segera mengembun menjadi bola energi yang bersinar putih. Fang Yu mengangkat bola energi di atas kepalanya. Wilayah laut dalam radius puluhan meter langsung diterangi. Tampaknya semua sihir memiliki makna keberadaannya, dan pernyataan ini benar. Setelah laut diterangi, Fang Yu dapat melihat dengan jelas wujud monster di depannya. Itu hampir sama dengan apa yang dipikirkan Fang Yu, itu adalah monster humanoid yang sangat jelek, memegang trisula hitam di tangannya. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa benda itu dibuat, tetapi trisula itu terlihat sangat tajam. Ia memiliki anggota badan, tetapi setiap bagian tubuhnya bengkok. Ini mungkin ada hubungannya dengan lokasinya. Secara umum, semakin dalam dasar laut, semakin aneh pula penampakan makhluk yang muncul. Jadi, apa yang ingin dilakukan monster ini? Fang Yu menatap monster di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kamu mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil. Serahkan segera dan aku bisa membiarkanmu pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Inilah suara yang ditransmisikan melalui kesadaran ilahi. Siapa kamu? Anggota suku roh laut. Fang Yu bertanya. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, pihak lain jelas tercengang. Kau kenal Elder Laut? Tentu saja, saya pernah memanggang ikan dengan dua roh laut di pantai belakang Gunung Dongling, kata Fang Yu. Petik 2. Roh laut telah punah 1800 tahun yang lalu. Siapakah kalian? Monster itu bertanya, nadanya berubah-ubah. Nama saya Fang Yu, dan saya orang Tiongkok. Bagaimana dengan Anda? Fang Yu bertanya. Aku adalah keturunan roh laut, penguasa laut. Seluruh wilayah laut di sekitar sini berada di bawah kendaliku. Monster itu berkata dengan bangga. Oh, kalau begitu kau terlihat semakin jelek. Tapi tetap saja senang bertemu denganmu. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Fang Yu berkata saat dia hendak naik. Karena kamu kenal leluhurku, aku bisa membiarkan. Namun, apapun yang dicobanya, ia tidak dapat memutuskan rantai dan mengeluar tinggi lautan ini. Semua yang ada di lautan ini secara alami adalah milikku. Kata sang penguasa laut, kau tidak punya kesempatan. Sang penguasa laut tersenyum dingin, mengangkat trisula di tangannya dan melemparkannya ke arah lebih dari 2000 meter di bawah laut. Ledakan. Sang penguasa laut menerima pukulan keras di wajah dan terlempar mundur. Fang Yu melangkah maju dan terus meninju penguasa laut. Dia tahu bahwa penguasa laut sangat tahan terhadap serangan. Makhluk yang dapat hidup lebih dari 4000 meter di bawah laut pasti memiliki kepadatan dan kekuatan tulang yang jauh melebihi makhluk biasa. Selain itu, pada kedalaman 2000 meter di bawah laut, karena tekanan air, kekuatan masing-masing pukulan Fang Yu melemah. Dia menggunakan 30% kekuatannya pada tiap pukulan, tetapi ketika mengenai penguasa laut, mungkin kurang dari 20% yang tersisa. Inilah kelebihan sang penguasa laut. Namun yang tidak diduga oleh sang penguasa laut adalah serangan Fang Yu bagaikan badai yang dahsyat, tanpa ada niatan untuk berhenti sedikit pun. Walau setiap pukulannya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang fatal, namun tetap saja menimbulkan rasa sakit. Kalau begini terus, lama-kelamaan akan runtuh. Bab 299 Fang Yu kembali. Sang penguasa laut memiliki tatapan mata yang tegas dan mulutnya terbuka lebar. Ledakan. Gelombang air yang sangat kuat menyembur keluar dari mulutnya. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya untuk memblokir serangan. Akan tetapi tenaga yang terkandung dalam hantaman itu begitu kuat dan seketika mendorongnya mundur puluhan meter. Sang penguasa laut berdiri tegap dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Suara mendesing. Trisula itu segera terbang kembali dari kejauhan dan sekali lagi digenggam di tangannya. Tidak akan ada hasil yang baik jika kau melawanku di dasar laut. Kata sang dewa laut dengan dingin sambil mengangkat trisulanya. Trisula itu bersinar dengan cahaya. Setelah itu, seluruh wilayah laut mulai berfluktuasi. Sekelompok besar makhluk laut sedang menuju ke lokasi trisula. Sang penguasa laut menatap Fang Yu dari kejauhan dengan tatapan menggoda di matanya.
Fang Yu memang lebih kuat dari manusia manapun yang pernah dilihatnya. Namun, selama kita menjadi manusia, kekuatan fisik kita terbatas. Selama energi fisik Fang Yu benar-benar habis, ia akan dapat mengambil kembali asal-usul naga tanpa usaha apapun. Jadi, ia mengumpulkan ribuan makhluk laut di sekitarnya untuk mengepung Fang Yu bersama-sama. Saya ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Fang Yu secara alami dapat merasakan bahwa ada banyak makhluk laut yang menyerangnya dari segala penjuru. Bisakah kamu benar-benar memerintah semua makhluk di dasar laut? Fang Yu sedikit terkejut. Namun, dia tidak berniat membuang-buang waktu terlalu banyak dengan sang penguasa laut. Sang Raja Laut mengangkat tinggi Trisula di tangannya sambil memanggil makhluk-makhluk dasar laut. Jelaslah, Trisula adalah ketergantungannya yang terbesar. Ledakan. Fang Yu tersenyum dingin, menendang kakinya, dan bergegas menuju penguasa laut. Cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Dalam waktu 2 detik, dia bergegas ke depan penguasa laut. Kaulah yang bersikeras memprovokasiku, jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kejam. Fang Yu berkata ringan, mengepalkan tangan kirinya dan memukul dada Dewa Laut. Sang penguasa laut memanggil makhluk-makhluk di laut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Terjadi fluktuasi dahsyat di dasar laut lebih dari 2000 meter di bawah. Terdengar sorak-sorai di pulau itu. Lebih dari 1000 wisatawan, termasuk prajurit keluarga Long, bersorak. Karena Master Wu Nian sedang memukuli Yun Tian. Di depan Master Wu Nian, Yun Tian seperti anak kecil, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dor, dor, dor. Setiap kali Yun Tian menyerbu ke arah Master Wu Nian, dia dengan mudah diserang balik oleh Master Wu Nian dan terlempar ke tanah. Saat ini, dagu Yun Tian berlumuran darah dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya, semuanya berdarah. Namun matanya penuh dengan kegembiraan dan haus darah. Setiap kali dia dipukul jatuh oleh Master Wu Nian, dia akan segera berdiri dan menyerbu ke arah Master Wu Nian lagi. Demikian seterusnya, bagaikan seekor ngengat yang tertarik ke api. Ini tidak cukup kejam. Ini tidak cukup kejam. Patahkan semua tulang di tubuhku. Buat aku tidak bisa berdiri. Atau patahkan leherku. Ini yang kubutuhkan. Wajah Yun Tian berlumuran darah, tetapi dia masih menyeringai. Giginya yang bernoda merah darah tampak sangat menyeramkan. Dia bergegas menuju Master Wu Nian lagi. Master Wu Nian mengernyit sedikit, lalu menebas lagi dengan pedang kayunya. Kali ini, lapisan energi sejati berwarna biru muda mengembun pada pedang kayunya, dan energi pedang yang dipancarkannya sungguh menakjubkan. Engah. Yun Tian kembali terhantam keras dari depan hingga mengeluarkan banyak darah. Dia berguling-guling di tanah selama beberapa ronde sebelum berhenti, dan tidak dapat berdiri untuk sementara waktu. Bagus sekali. Bagus. Hajar bajingan ini sampai mati. Biarkan dia bersikap sombong. Pukul dia sampai mati. Lebih dari 1000 wisatawan bersorak kegirangan seolah sedang menyaksikan pertandingan tinju. Apakah Yun Tian sudah gila? Bahkan setelah dipukuli seperti ini, dia masih terus menyerang tuannya. Bukankah dia mencari kematian? Li Bingyan berkata dengan penuh semangat. Ini yang disebut amarah tak berdaya. Fatih Liu tertawa di sampingnya. Yu Yuiwei, yang berdiri di samping, juga terlihat jauh lebih santai. Di kejauhan, para prajurit keluarga Long memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Terutama Long Qianqian, yang merasa sangat lega saat melihat Yun Tian terbaring di kejauhan. Yun Tian membunuh begitu banyak orang dari keluarga Long, kebenciannya tidak dapat didamaikan. Tuan Wu Nian ingin menghajar Yun Tian sekeras-kerasnya, dan tidak boleh membiarkan dia mati dengan mudah. Berbeda dengan kerumunan yang bersorak-sorai, Master Wu Nian saat ini mengernyit semakin erat saat dia melihat Yun Tian tergeletak di tanah. Sebagai seorang prajurit setingkat Martial Saint, kemampuan sensorinya cukup kuat. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa setiap kali Yun Tian menyerbu ke depan, dia akan diserang balik dan terlempar, lalu bangkit lagi. Selama proses ini, aura Yun Tian tidak melemah. Secara umum, aura seorang prajurit akan melemah setelah terluka, terutama jika ia terluka parah. Namun momentum Yun Tian tidak melemah, dan pada saat yang sama, aura pembunuh pada dirinya semakin kuat dan kuat. Peningkatan aura pembunuh di tubuh Yun Tian berbanding lurus dengan intensitas serangan yang dideritanya. Dengan kata lain, semakin parah luka yang dialami Master Wu Nian, semakin kuat pula aura pembunuh di dalam dirinya.
Terlebih lagi, Guru Wunian punya firasat. Yuntian sengaja dipukuli olehnya. Setiap serangan dari Master Wunian sangat langsung, dan Yuntian bahkan tidak mencoba menghindar. Ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, Master Wunian menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dengan mengamalkan Taoisme dan Buddhisme, tetapi dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. Di tengah sorak-sorai hangat dari seluruh penjuru, Yuntian kembali berdiri. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya terpotong oleh energi pedang Master Wunian, dan darah mengalir keluar. Yuntian mengulurkan tangannya, meletakkannya di luka di tubuh bagian atasnya, dan menahan genangan darah yang besar dengan telapak tangannya. Dia menempelkan telapak tangannya di depan mulut dan meminum darah itu dalam satu teguk. Melihat pemandangan itu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Adegan ini sungguh menyeramkan. Mengapa Yuntian tidak bisa dibunuh? Meskipun dia terluka parah, dia masih mampu berdiri. Hampir selesai. Terima kasih banyak. Yuntian menatap Guru Wunian, menyeringai, dan berkata dengan suara serak. Tuan Wunian memasang ekspresi serius dan tidak berkata apa-apa. Tuan, bunuh dia. Ya, Guru, jangan menahan diri, pukul saja dia sampai mati. Aku merasa tidak enak saat melihatnya tertawa. Pukul dia sampai mati. Sekelompok wisatawan berteriak. Saat ini, Yuntian tersenyum dingin. Suara mendesing. Ledakan sonik yang tajam terdengar di udara. Yuntian bergegas menuju Master Wunian lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Guru Wunian tampak serius. Dia mengepalkan pedang kayu di tangannya dan menebas ke depan lagi. Namun kali ini, Yuntian tidak terkena serangan energi pedang lagi. Kecepatannya begitu tinggi sehingga yang tertinggal hanyalah bayangan di udara. Energi pedang dapat dihindari dengan mudah. Dan saat berikutnya, dia telah tiba di depan Master Wunian. Hahaha, apakah kamu pikir kamu masih bisa menyakitiku? Yuntian membuka mulutnya dan tertawa, meraih dada kanan Master Wunian. Wajah Guru Wunian sedikit berubah dan dia melafalkan beberapa mantra. Bas! Perisai pelindung yang bersinar dengan cahaya keemasan segera muncul di tubuhnya dan menyebar keluar. Sampul lonceng emas. Ini adalah teknik pertahanan terkuat yang dikuasainya. Ledakan. Detik berikutnya, tangan kanan Yuntian menyentuh penutup lonceng emas. Dalam sekejap, retakan muncul pada perisai emas itu dan hancur berkeping-keping dengan suara keras. Patah. Tangan kanan Yuntian langsung menembus dada kanan Master Wunian. Percikan darah. Tuan Wunian mengerang, mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Yuntian, di sisi lain, memiliki senyum gila di wajahnya dan mata haus darah. Terjadi keheningan di mana-mana. Penonton yang awalnya bersorak-sorai, mulutnya menganga, tetapi ekspresi mereka membeku. Hanya dalam beberapa detik, situasinya berubah drastis. Yuntian sama sekali tidak mampu melawan pada awalnya, namun akhirnya berhasil melukai Master Wunian dengan satu pukulan. Hanya butuh beberapa detik. Ini. Semua orang menatap Yuntian seolah sedang melihat iblis, seluruh tubuh mereka gemetar. Yuntian menarik tangan kanannya, melihat lubang berdarah di dada kanan Master Wunian, dan mendorong dengan lembut. Master Wunian mundur 2 langkah, tidak mampu bertahan lebih lama lagi, lalu terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Baiklah, kalian tampaknya berteriak sangat keras tadi. Yuntian menatap rombongan turis di belakangnya, mencibir, dan berkata, saat kalian mati, aku harap kalian berteriak lebih keras lagi. Para turis itu tampak pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Mata Yuntian berputar, dan api ungu muncul di sekujur tubuhnya lagi. Dia mencari orang pertama yang akan mati. Kemudian, dia melihat Yu Yuiwei yang wajahnya pucat di antara kerumunan. Kuali bagus lainnya. Mata Yuntian bergerak sedikit, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Ah! Tubuh Yu Yuiwei terbang ke depan tak terkendali, terbang 1 atau 2 meter di depan Yuntian, dan duduk di tanah. Yu Yuiwei, Li Bingyan dan Fatih Liu menjadi pucat dan berteriak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dari 1000 lebih orang yang berdiri di sini, Yuntian memilih Yu Yuiwei. Yu Yuiwei duduk di tanah, menatap Yuntian di depannya yang berlumuran darah, tubuhnya gemetar hebat. Lumayan, lebih baik dari wanita tadi. Yuntian menjilat bibirnya dan mengulurkan tangannya, ingin meraih Yu Yuiwei. Yu Yuiwei tidak dapat berhenti menangis dan pikirannya menjadi kosong. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di langit.
Trisula hitam pekat melesat maju, langsung menuju kepala Yuntian. Bab 300, pemukulan terus-menerus. Wajah Yuntian sedikit berubah dan dia segera menghindar ke samping. Trisula di udara melesat melewati kepala Yu Yuiwe, lalu berputar di udara dan menyerbu ke arah Yuntian lagi. Yuntian menyipitkan matanya, mengumpulkan energi sejatinya di tangannya, dan terus maju. Ledakan. Semburan energi sejati melesat ke arah Trisula, menyebabkannya bergoyang sedikit di udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Yuntian maju 2 langkah, mengulurkan tangannya, dan meraih Trisula. Yuntian menoleh dan menatap sosok di udara dengan senyum kejam di wajahnya. Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Sambil berbicara, Yuntian mengepalkan Trisula dan melemparkannya ke arah Fang Yu di udara. Suara mendesing. Ledakan sonik yang tajam terdengar, dan Trisula hitam pekat menusuk ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu tidak menghindar sama sekali dan mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Detik berikutnya, dia menggenggam erat Trisula yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi di tangannya. Benda ini tidak terlalu berguna, jadi lebih baik kita berikan saja. Fang Yu sedikit mengernyit dan melemparkan Trisula ke laut di belakangnya. Bos! Itu bos! Li Bingyan berteriak kegirangan setelah melihat sosok di langit dengan jelas. Fatih Liu juga tampak gembira. Tidak ada seorang pun yang hadir yang mengenal Fang Yu. Tetapi mereka tetap terkejut bahwa seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi, sebagian besar orang tidak banyak berharap saat melihat betapa mudanya Fang Yu. Ketika para prajurit keluarga Long di kejauhan melihat Fang Yu, mereka awalnya terkejut, lalu wajah mereka berubah putus asa. Bahkan Master Wunian bukanlah lawan Yuntian, jadi semakin mustahil bagi pemuda ini untuk mengalahkan Yuntian. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan situasi di sekitarnya. Dia menatap Yuntian dengan tatapan dingin. Penerus Istana Ziyan. Tak disangka, pewaris Istana Ziyan yang selama ini dicarinya, akan ditemuinya di sini dengan cara seperti ini. Bagi Fang Yu, hari ini hanyalah hari keberuntungan. Fang Yu perlahan jatuh dari udara dan mendarat di sebelah Yu Yuiwe. Kakak Fang Yu. Yu Yuiwe mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh keterkejutan. Ketika dia melihat Fang Yu muncul, dia tidak begitu takut lagi. Bisakah kamu berdiri sendiri? Fang Yu bertanya. Yu Yuiwe mengangguk dan berdiri dengan susah payah, tetapi kakinya agak lemah dan dia tersandung dan meraih lengan Fang Yu. Berjalanlah perlahan kembali ke kerumunan. Aku akan segera mengurus pria ini. Fang Yu berkata pada Yu Yuiwe. Yu Yuiwe sangat patuh dan segera berbalik dan berjalan kembali. Saya tidak mengizinkannya pergi. Pada saat ini, suara dingin Yuntian terdengar. Fang Yu menoleh dan menatap Yuntian, dengan niat membunuh, dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Mendengar ini, Yuntian sedikit mengernyit dan berkata, siapa itu? Kau akan segera tahu. Fang Yu berkata dengan dingin. Yuntian menyeringai dan berkata, tapi aku tidak terlalu tertarik. Saat dia berbicara, Yuntian tiba-tiba bergerak. Dia melintas dan menghilang di tempat. Sebuah bayangan melintas di udara dan melesat menuju Yu Yuiwe yang sedang berjalan menuju kerumunan. Dalam sekejap, Yuntian sudah berada di belakang Yu Yuiwe, menampakkan senyum gila, dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram kepala Yu Yuiwe. Yu Yuiwe. Melihat pemandangan ini, Li Bingyan dan Fatih Liu di antara kerumunan mengubah ekspresi mereka dan berseru kaget. Tetapi Yu Yuiwe tidak bereaksi sama sekali. Tepat saat tangan Yuntian yang berlumuran darah hendak menyentuh kepala Yu Yuiwe, sebuah kekuatan dahsyat menghantam pipinya. Retakan. Dalam sekejap, pipi Yuntian merosot dan dia terjatuh. Ledakan. Yuntian terjatuh ke tanah, menyebabkan tanah retak dan api ungu yang melilit tubuhnya menghilang. Sesosok melintas di udara, dan Fang Yu muncul di depan Yuntian. Dia menatap Yuntian dengan tatapan dingin. Yuntian juga menatapnya dengan mata terbelalak, matanya penuh kegembiraan, dan berkata dengan suara serak, kamu masih tidak bisa membunuhku seperti ini, kamu bisa lebih kejam. Fang Yu tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuntian. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, debu beterbangan. Seluruh tanah amblas. Tubuh Yuntian tenggelam ke tanah, tetapi senyum menyeramkan muncul di pipinya yang cekung. Dia berteriak, bagus, bagus sekali.
Tapi kau harus menggunakan sedikit tenaga lagi. Tulang dadaku belum sepenuhnya patah. Oke, Fang Yu tersenyum dingin, dan berhenti menginjaknya ke tanah. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan menendangnya ke langit. Kemudian, Fang Yu bangkit lagi, mengejar tubuh Yuntian, dan mulai melancarkan serangkaian serangan padanya. Yuntian tidak menghindar sama sekali dan membiarkan Fang Yu memukul dan menendangnya. Sambil dipukuli, dia tertawa tidak enak. Dia menatap Fang Yu di depannya dengan kegembiraan di matanya. Setelah jiwanya terbangun, itu adalah pertama kalinya dia bertemu lawan setingkat Fang Yu. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulannya cukup untuk mematahkan tulang-tulang tubuhnya. Inilah efek yang diinginkannya. Tanpa penghancuran, tidak ada pembangunan. Seni bela diri yang ditekuninya mengharuskan dia mengalami cedera serius. Potensi maksimalnya hanya dapat dirangsang ketika dia terluka parah. Hampir mati. Apa yang dia butuhkan adalah perasaan berada di ambang kematian. Dor, dor, dor. Di udara, setiap kali Fang Yu memukul Yuntian, suara teredam yang mengerikan terdengar. Semua orang di darat tercengang pada saat ini. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini bahkan lebih brutal saat dia menghajar Yuntian dibandingkan dengan Master Wunian tadi. Namun, setelah belajar dari pelajaran sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani bersorak kali ini. Yuntian ini sungguh kecoa yang tak terkalahkan. Master Wunian, yang sekarang tergeletak di tanah dan sekarat, adalah contoh yang berdarah. Ledakan. Fang Yu mengepalkan tangannya dan menghantam perut Yuntian, membuatnya terjatuh ke tanah lagi dan menimbulkan penyok besar. Yuntian tergeletak di dalam lubang, mukanya berlumuran darah, dan wujud aslinya tidak lagi dikenali. Hampir setiap tulang di tubuhnya dihancurkan oleh Fang Yu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi paling tragis yang dapat dialami seseorang saat masih hidup. Tetapi saat ini, Yuntian sangat bersemangat. Meski terasa sakit sekali di sekujur tubuh. Namun, ia juga merasakan bahwa potensi tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya. Retakan. Dia hanya berbaring di sana tanpa bergerak, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai memperbaiki dirinya sendiri. Fang Yu tahu bahwa Yuntian dipukuli olehnya dengan sengaja. Selama proses ini, aura Yuntian menjadi semakin kuat. Sama seperti sekarang, Fang Yu menghancurkan setiap tulang di tubuh Yuntian. Kalau saja dia prajurit biasa, dia pasti sudah lama mati. Namun Yuntian tidak melakukannya. Dia tergeletak di tanah, aura pembunuh dalam dirinya mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, aura kultivasinya juga meningkat dengan mantap. Gunakan cedera fisik untuk merangsang potensi fisik dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal teknik ini selain Fang Yu. Ini adalah salah satu teknik rahasia Istana Ziyan yang tidak diwariskan pada saat itu. Di seluruh dunia pembudidayaan makhluk abadi, hanya Istana Ziyan yang menguasai teknik yang hampir menyiksa diri sendiri ini. Jika Anda bukan orang yang sangat kejam, Anda tidak akan bisa mempraktikkan teknik ini. Hampir semua anggota inti Istana Ziyan telah berlatih teknik ini dengan sempurna. Dengan bantuan teknik inilah Istana Ziyan memenangkan banyak pertempuran dalam konfrontasi antar sekte dan berhasil dipromosikan menjadi sekte kelas 1. Ketika Fang Yu bergegas ke Istana Ziyan dengan pedang, butuh 7 hari 7 malam baginya untuk membunuh semua orang karena keberadaan teknik ini. Para tetua itu, tetua tertinggi, telah mempraktikkan teknik ini hingga sempurna. Selama mereka masih bernafas, mereka bisa bangkit dan terus berjuang, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit untuk memusnahkan Istana Ziyan. Hanya dengan mengandalkan tekadnya, Fang Yu mampu bertahan sampai akhir dan membunuh tetua tertinggi terakhir Istana Ziyan. Namun tak disangka, bukan saja semua penduduk Istana Ziyan tidak punah, mereka juga mewarisi teknik bela diri terkutuk ini. Tatapan Fang Yu menjadi lebih dingin saat dia menatap lubang di depannya. Dia tahu Yuntian akan segera berdiri. Temanku, kau tidak bisa menyerangnya seperti ini. Setiap kali dia terluka, dia akan semakin kuat. Untuk mengalahkannya, kau harus membunuhnya dengan satu serangan. Pada saat ini, Guru Wunian menggunakan indera spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Guru Wunian dengan tatapan acuh tak acuh. Membunuh Yuntian sama sekali bukan masalah baginya. Tetapi dia tidak ingin membunuh Yuntian secepat itu. Memang, jika Yuntian tidak terbunuh, semakin serius luka yang dideritanya, semakin kuat dia nantinya.
Namun, rasa sakit yang disebabkan setiap pukulan pada Yuntian sungguh nyata. Fang Yu ingin Yuntian menderita rasa sakit paling luar biasa di dunia. Bahkan manfaat yang didapat dari teknik tersebut tidak dapat menggantikan rasa sakitnya.